Ada 4 kenikmatan yang Allah berikan pada kita yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Pertama tentang umur kita, yang kedua masa muda kita, yang ketiga dari mana kita dapat harta dan digunakan untuk apa, dan yang keempat adalah akan ditanya tentang ilmunya. Mengawali kajian kita, mari bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca sebagai muqaddimah, terdapat dalam surat An-Nahl, surat yang nomor 16 tentunya, ayat yang nomor 18. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak bisa akan menghitungnya. Tidak, Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Sampai-sampai Nabi SAW saat diandahar kurma, ada 3 kurma butir di depannya bersama Umar bin Khattab, beliau katakan kenikmatan ini pun akan ditanyakan di hari kiamat. Karena nanti kita memang akan ada hisab secara umum. Setiap manusia akan mendapatkan proses penghisaban secara teliti di hari kiamat nanti, terutama tentang kenikmatan dalam 4 hal. Ini yang harus kita cermati bersama, bersiap-siaplah, karena dalam 4 hal ini akan dimintai penjelasan. Suatu hari Mu'adz bin Jabal bercerita bahwa Nabi SAW pernah bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, 2 kaki manusia terhenti pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'i hisolin, sehingga dia akan ditanya 4 hal. Tadinya sedang mendatangi sebuah panggilan, tetapi terhenti karena akan dimintai 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umurnya buat apa? Dari kecil sampai besar, sampai remaja, sampai dengan pemuda, sampai dengan tua dan menjadi sepuh, ini untuk apa umurnya? Ini ditanyakan. Yang kedua, wangan syababihi fima ablahu, masa mudanya untuk apa? Ini juga akan ditanyakan. Dan yang berikutnya adalah wangan malihi aina iktasaba, hartanya itu didapat dari mana? Wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan untuk apa? Dan yang keempat adalah akan ditanya tentang ilmu pengetahuannya yang dia dapat digunakan apa tidak. Ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Bazzar atau Tabrani dengan sanad yang sahih. Ada 4 kenikmatan yang Allah berikan pada kita yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Pertama tentang umur kita, yang kedua masa muda kita, yang ketiga dari mana kita dapat harta dan digunakan untuk apa, dan yang keempat adalah akan ditanya tentang ilmunya. Hati-hati yang tidak berilmu berkewajiban belajar, tapi kalau sudah belajar berkewajiban mengamalkan dan mengajarkan. Makanya ada hadis yang menyebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun kamu hanya paham 1 ayat. Paham 1 ayat, sampaikan, tidak apa-apa, itu sebagai amal jariyah. Karena kaitannya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai pahala yang sama dengan pelakunya. Kalau dalam hadits At-Tirmidzi tentang ngan syababi fima ablahu, urutan di situ diisi dengan wangan jismihi fima ablahu, tentang fisiknya untuk apa dia gunakan. Semoga bermanfaat. Anda semuanya saya doakan yang mengikuti kajian ini sampai selesai, sehat selalu, berkah rizki, bahagia dengan keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.